itu. Makanya kita harus kembali ke Bandung Spirit. Apa sih yang ditetapkan Soekarno dulu kan? Iya, iya. Pokoknya kita itu tidak mau beraliansi dengan siapapun, tapi kita mengejar kepentingan kita yang terwujud. Kita harus mandiri, berdikari. Nah, sekarang kata-kata itu mandiri, berdikari adakah? Saya contoh ya, kayak soal BGN, mungkin konsepnya benar. Tadinya nih, bahwa ini kita akan menghidupi anak-anak lebih sehat, stunting dihabiskan. Lalu kita menghidupkan petani karena telurnya dari sayur dari petani. Ternak akan hidup dari peternak, telur juga dari nelayan juga. Nelayan juga dan lain-lain. Tapi kan itu nggak bisa dalam kata-kata. Itu kan mesti dibangun. Ada orang memprediksi ini secara geopolitik ya. Ini sebenarnya udah kita masuk fase perang dunia ketiga atau perang dunia ketiga tidak lama lagi terjadi. Itu terlalu over thinking atau sebenarnya memang secara step by step dunia ini mengarah ke sana. Mungkin sooner or later. Gini, perang dunia ketiga itu kalau dalam konteks seperti dulu perang dunia 1, perang dunia 2 yang jedar-jedor enggak. Tapi perang dunia dengan tadi bagaimana ekonomi suatu negara dikuasai, bagaimana teknologi suatu negara diakali gitu supaya tidak bisa berkembang, bagaimana resource dikendalikan oleh negara yang bukan pemilik resource, ya kan? And so on and so forth. Nah, itu sangat sudah terjadi. Contoh bagaimana Anda sepowerful China aja, ya kan? Masih mau coba dikontrol hanya karena penemuan teknologi. Ya kan? Nah, ini yang mungkin kita tuh PR kita terbesar adalah kita ini kan nggak bisa cuma jadi penonton. Apalagi kalau kita lihat tentang apa yang Indonesia miliki. Saya tuh jauh-jauh hari ya bisa dilihat di jurnal yang saya tulis di Valdai gitu kan. Saya bilang kita tuh pemilik rare earth material yang sangat strategik. Harusnya kita pun mengelolanya dengan sangat strategis. Dan nggak usah harus semua yang kita miliki itu diumbar sekarang seolah kita mau mati besok gitu. Ya kan sampai habis-habisan. Coba lihat Amerika kurang apa sih? Dia juga punya banyak sumber daya. Tapi dia nggak mau pakai yang punya dia. Dia ambil punya orang. Ya kan? Nah, sedapat mungkin orang tuh akan begitulah. Atau kalaupun mengembangkan dari negara sendiri itu betul-betul tertata gitu. Nah, sekarang kita tiba-tiba era rare earth material. Bangkanya kita tiba-tiba rare earth material. Kenapa misalnya nggak terpikir, oke, kita ada di BRICS. BRICS ini kan kalau kita lihat peta rare earth material, memang penguasa itu adalah negara-negara BRICS. Artinya secara matematis penguasa teknologi bisa barat. Tapi yang punya materi untuk bisa mewujudkan ingredientnya. Nah, kenapa sih misalnya nggak Indonesia itu daripada gabung ke BOP yang aneh itu, ya kan? Kenapa idenya tuh nggak? Oke, karena kita juga penghasil rare earth material, kita bikin semacam OPEC-nya rare earth material. Gua nggak tahu namanya apalah. Tapi yang aku ceritain tadi, penghasil minyak bikin kita jadi OPEC. Nah, kalau penghasil rare earth kita bikin apa? Itu dong. Jadi kita tuh sekarang jadi punya rombongan yang bersatu, nggak cuma kita sendiri. Bisa ngontrol negara. Satu, ngontrol negara. Kedua, kita ngontrol resource kita. Jadi kita janjian nih satu sama lain sama negara-negara ini. Gimana nih kita ngatur? Toh yang kita hadapi musuh bersama. Si orang yang katanya paling ahli teknologi itu kan. Si Barat itu. Tapi kalau kita punya sumber dayanya. Nah, ini yang saya bilang, berpikir itu harus futuristik. Ke depan. Sedihnya saya di Indonesia, ya kan? Itu kok makin kayak nggak ada ya. Pokoknya contohnya program-program itu pendek, cepat. Kalau bisa dana komandonya di depan, ya kan? Kemudian begitu udah untung ya sudah. Selesai. Saya nggak ngerti nih kayak IKN, ya kan? Orang kan soal lupa sama IKN, karena kalah sama MBG yang 1 triliun ya. Tapi jangan lupa IKN itu udah berapa ratus triliun. Itu uang siapa? Dananya sudah kemana saja? Nggak ada pertanggungjawabannya. Kok nggak ada pertanggungjawaban? Kita dulu Hambalang aja Pak SBY bikin kita rame. Itu Hambalang segede apa dibandingin IKN? Loh, kok sekarang kita kayak mengulangi lebih gede lagi? Jadi kalau ini dibiasakan, kita nggak perlu nunggu perang dunia ketiganya Pak Refli tadi, nggak usah. Kita udah bubar duluan, hancur duluan pasti. Karena koboi gitu cara kita mengelola negara itu sangat koboi. Saya balik gitu. Kalau misalnya Indonesia ini terlibat dalam potensi perang dengan konflik apa kira-kira yang memungkinkan Indonesia terlibat dalam perang? Kita pasti akan perang sumber daya lah. Karena kan negara dunia ini sekarang kan ribut sumber daya dan the new oil itu ya rare earth. Itu aja dulu lah, jangan dulu banyak-banyak. Mau dibanyakin? Oke. Kita lihat Natuna. Kita lihat dekat Laut Cina Selatan itu apa sih?
ya kan? Atau di daerah Indonesia Timur yang dekat ke Australia itu, apa itu sana? Kan sumber daya juga, gas, oil, apa, semua. Jadi kita sangat berkemungkinan berperang dengan siapapun itu. Makanya kita harus kembali ke Bandung Spirit. Apa sih yang ditetapkan Soekarno dulu kan? Iya. Pokoknya kita itu tidak mau beraliansi dengan siapapun, tapi kita mengejar kepentingan kita yang terwujud. Kita harus mandiri, berdikari. Nah sekarang kata-kata itu, mandiri, berdikari, adakah? Saya contoh ya, kayak soal BGN, mungkin konsepnya benar. Tadinya nih, bahwa ini kita akan menghidupi anak-anak lebih sehat, stunting dihabiskan. Lalu kita menghidupkan petani karena telurnya dari sayurnya dari petani. Ternak akan hidup dari peternak, telur juga dari nelayan juga. Nelayan juga dan lain-lain. Tapi kan itu nggak bisa dalam kata-kata. Itu kan mesti dibangun.